yaitu tentang mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan pada surat pribadi dan surat dinas. Langsung saja. Dalam slide pertama ini terdapat yang pertama kompetensi, yang kedua pembahasan inti, dan yang ketiga referensi, lalu yang terakhir adalah profil pengarang. Langsung saja ke tahapan pertama. Pada tahapan pertama ini ada dua pembahasan, yaitu tujuan dan IPK yang tertera pada KD yang media saya gunakan. Untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa lebih mudah menentukan informasi, dapat membedakan dan menjelaskan komponen dalam surat pribadi dan surat dinas. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu IPK. Di IPK yang tertera pada media yang saya gunakan ini, yang pertama menentukan informasi kabar, keperluan dan permintaan, serta permohonan. Yang kedua menjelaskan komponen dalam surat pribadi dan surat dinas. Yang ketiga menjelaskan perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Lanjut. Lalu tahapan yang kedua, kita menuju ke tahapan pembelajaran inti. Di tahapan ini ada 5 yang kita bahas, yaitu mari kita berdoa, ayo lebih cermat, ayo mengenal dan memahami, ayo berlatih, dan ayo bersyukur. Ke tahap pertama, ayo berdoa. Selamat datang di media pembelajaran ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu bahagia dan diberi kesehatan. Dan lanjut ke slide ayo lebih cermat. Pada slide ini tertulis, pada pertemuan kali ini kita sampai di tingkat pertama materi. Sebelum membahas lebih lanjut materi yang akan disampaikan, baca dan amatilah surat pribadi dan surat dinas berikut dan carilah perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, itu menampilkan surat pribadi dan surat dinas. Suratnya akan berpenampilan seperti ini. Di bagian sini surat dinas dan di bagian selanjutnya surat pribadi. Lalu ke slide selanjutnya tertulis, sudahkah kalian membaca dengan cermat surat pribadi dan surat dinas di atas? Kalian bisa mencari perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas di atas dan tulis di tabel berikut. Lalu di slide selanjutnya akan muncul tabel yang sudah disiapkan seperti ini. Slide ini tertulis, jadi bagaimana dengan tugas membedakan surat pribadi dan surat dinas di atas? Apakah sulit? Jadi surat dibedakan menjadi 2, surat pribadi dan surat dinas. Sebenarnya surat pribadi lebih sulit karena harus mempertimbangkan hal-hal di luar aturan kebahasaan. Jika bahasa dalam surat dinas lebih resmi dan baku polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Lalu bagaimana dengan surat dinas? Dalam menulis surat dinas, hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu penggunaan bahasanya. Lalu kembali lagi ke slide awal. Sekarang kita sudah sampai di tingkat kedua, yaitu pembelajaran inti. Di pembelajaran ini kalian diwajibkan untuk memahami dan
mengenal tentang surat pribadi dan surat dinas. Langsung saja, yaitu mengenal dan memahami surat. Surat memiliki dua jenis, surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan dua orang yang bersifat pribadi, bukan sebagai wakil yang berkaitan dengan kelembagaan. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal pula. Lanjut ke slide selanjutnya, membahas tentang komponen dalam surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas memiliki komponen-komponen yang berbeda. Dalam surat pribadi, komponennya adalah dibuka dengan alamat surat, lalu salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan yang terakhir nama dan tanda tangan si pengirim. Dan komponen surat dinas dibuka dengan kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, dan diakhiri dengan nama suatu seorang dalam lembaga itu dan tanda tangan. Lalu selanjutnya, sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki dua contoh surat, yang surat pribadi dan surat dinas. Seperti yang sudah kalian lihat, di bagian paling atas surat pribadi terdapat tanggal, lalu di bawahnya ada salam pembuka, lalu kalimat pembuka paragraf. Di sini kalimat pembuka paragraf itu seperti contoh apa kabar dan sebagainya. Setelah kalimat pembuka paragraf, dilanjutkan dengan isi surat. Isi surat ini adalah tujuan seseorang yang mengirim surat tersebut. Lalu paragraf penutup seperti yang sudah ada di gambar, contohnya salam akhir dan nama serta tanda tangan. Di bagian surat dinas sendiri juga sudah tertera knop surat dan sebagainya. Lanjut ke perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Pertama kita akan membahas tentang perbedaan dalam surat pribadi. Surat pribadi yang pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, yaitu pengirim surat, dan orang kedua, penerima surat. Yang kedua adalah surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup surat, serta nama pengirim. Dan yang ketiga, surat pribadi menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Terus lanjut ke surat dinas. Surat dinas ini berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Lalu surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Dan yang terakhir, surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan. Baik, kita lanjut kepada tahapan selanjutnya, yaitu ayo berlatih. Pada tahapan ini, di bagian slide pertama tertulis, apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan? Sekarang kalian berada di tingkat ketiga dalam pembelajaran kali ini. Pada tingkat ini kalian akan diberikan latihan yang harus kalian selesaikan dengan jujur dan dengan sepemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Dan lanjut ke slide selanjutnya,
yaitu menampilkan soal yang sudah disiapkan. Di bagian keterangan pada slide ini dituliskan, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang pada jawaban yang kamu yakini benar dan tanda centang pula pada jawaban yang kamu yakini salah. Selanjutnya, di slide selanjutnya, apakah kalian bisa menjawab dengan baik pertanyaan di atas? Mari kita ulas dan melihat penjelasan dari pertanyaan tersebut. Lalu di slide selanjutnya ini akan terdapat jawaban dari soal yang sudah disiapkan di slide sebelumnya. Dan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini terdapat jawaban dan juga penjelasan dari soal-soal yang sudah disiapkan. Di jawaban pertama, surat pribadi ditunjukkan kepada seseorang sebagai pribadi, bukan untuk mewakili suatu urusan yang berkaitan dengan lembaga. Pertanyaan ini benar karena surat pribadi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk menyampaikan keperluan pribadi dan tidak bersangkutan dengan lembaga. Dan untuk pertanyaan nomor 2, yaitu dalam surat pribadi, hal yang perlu diperhatikan adalah tata etika atau sopan santun. Pertanyaan ini juga benar karena dalam surat pribadi, hal yang perlu diperhatikan adalah tata etika atau sopan santun dalam penulisan. Karena dalam surat pribadi, kebahasaan sangat berpengaruh dalam mengungkapkan maksud penulisan. Dan yang terakhir nomor 3, dalam penulisan surat pribadi ditulis dengan formal dan memakai bahasa resmi. Pernyataan ini juga benar karena surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Maka dari itu, dalam penulisan surat dinas juga harus memakai bahasa yang formal. Baik, di tahap selanjutnya kita akan naik ke tahapan ayo bersyukur. Di tahapan ayo bersyukur ini tertulis, dan sampailah kita di ujung dari materi pertemuan kali ini. Mari tetap bersyukur atas apa yang telah kita dapat dan tetap semangat belajar untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan kalian dapat lebih memahami tentang apa itu surat pribadi dan surat dinas. Lalu setelah itu kita akan kembali ke slide paling awal, yaitu slide yang menunjukkan kompetensi dan pembelajaran inti. Kita akan masuk ke tahap ketiga dari slide paling awal ini, yaitu referensi. Di referensi ini saya menunjukkan referensi-referensi mana sajakah yang saya ambil untuk membuat media yang telah saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjabaran media pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.